Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai eh, soket praktikum pada week terakhir, yaitu mengenai soket programming. Semuanya itu kami izin perkenalan diri. Saya sendiri terus dengan NIM 11 S2106, ada Theo Samuel dengan NIM 11 S21031, ada Ica Samosir NIM 11 S2044. Adapun abstrak dari praktikum kami yaitu pemrograman soket adalah sebuah teknik untuk mengatur komunikasi antar komputer melalui jaringan dengan menggunakan soket. Soket merupakan titik akhir perangkat lunak yang memungkinkan pertukaran data antar dua aplikasi atau proses yang berjalan pada perangkat yang terhubung melalui jaringan seperti internet. Dalam pemrograman soket ini terdapat dua peran utama, yaitu server dan juga klien. Pada aplikasi server berfungsi sebagai pihak yang mendengarkan permintaan koneksi yang masuk, sedangkan pada aplikasi klien itu berperan sebagai pihak yang memulai koneksi. Biasanya aplikasi server akan menunggu permintaan masuk pada port tertentu, sedangkan aplikasi klien akan menentukan alamat IP dan nomor port server yang ingin dihubungkan. Selanjutnya, bagian pendahuluan dari praktikum kami, yaitu pemrograman soket dapat diimplementasikan dengan menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Misalnya itu ada C, Python, Java, dan sebagainya. Setiap bahasa menyediakan pustaka atau modul yang memudahkan pembuatan soket, penanganan koneksi, dan transmisi data. Pemrograman soket memungkinkan berbagai jenis aplikasi jaringan, termasuk server web, aplikasi obrolan, protokol transfer file, atau dan lain sebagainya. Dengan menggunakan pemrograman soket, aplikasi-aplikasi tersebut dapat berkomunikasi dan bertukar data dengan efisien melalui jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, proses pemrograman soket. Proses pemrograman soket mengacu pada serangkaian langkah yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi jaringan menggunakan soket. Nah, berikut adalah tujuan proses pemrograman soket yang umum digunakan. Yang pertama, membuat soket. Aplikasi klien dan server membuat objek soket sebagai titik akhir untuk komunikasi jaringan. Soket ini terikat ke alamat dari port tertentu. Yang kedua, mengikat soket server. Soket server ini diikat ke alamat IP dan nomor port tertentu hingga memungkinkan untuk mendengarkan koneksi masuk dari klien. Yang ketiga, mendengarkan koneksi server. Soket server memasuki mode mendengarkan menunggu permintaan koneksi masuk dari klien. Selanjutnya, membuat koneksi untuk klien. Soket klien memulai permintaan koneksi dengan menyebutkan alamat IP dan nomor port server yang ingin dihubungkan. Yang kelima, menerima koneksi dari server. Ketika soket server menerima permintaan koneksi, ia menerima koneksi tersebut dan membuat soket baru yang khusus untuk klien yang terhubung. Yang keenam, mengirim dan menerima data. Setelah koneksi terbentuk, klien dan server dapat saling mengirim dan menerima data melalui soket masing-masing dengan menggunakan operasi baca dan tulis. Yang ketujuh, menutup koneksi. Klien atau server dapat menutup koneksi ketika komunikasi selesai. Hal ini melibatkan penutupan soket masing-masing. Selanjutnya untuk soket programming TCP client. Dan berikutnya ini adalah code untuk TCP servernya. Nah, dari program TCP server ini, kita akan menerima koneksi dari klien, menerima pesan, dan juga mengirimkan respon kembali ke klien. Pada awal program, kita melakukan pengecekan terhadap argumen yang diberikan saat menjalankan program. Dan argumen tersebut adalah port yang digunakan oleh server. Nah, selanjutnya program membuat soket server soket dan menggunakan port yang telah diberikan. Program membuat soket koneksi dengan klien yang terhubung dan kemudian membuka input stream dan output stream untuk berkomunikasi dengan klien. Selanjutnya program akan terus menerima pesan dari klien dan menerima respon balik ke klien
Setiap pesan yang diterima akan ditampilkan ke layar bersama dengan nama klien yang mengirimkannya. Proses melayani klien akan terus berlangsung secara berulang sehingga server siap untuk menerima koneksi dan pesan dari klien lainnya. Untuk yang slide sebelumnya, TCP klien. Nah, pada soket TCP klien ini berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada server dan juga menerima respon dari server. Pada awal program, kita melakukan pengecekan terhadap argumen yang diberikan saat menjalankan program. Argumennya itu dapat berupa IP server, port, dan nama klien. Jika argumennya tidak lengkap, maka program akan memberikan instruksi penggunaan yang benar. Selanjutnya, program melakukan koneksi kembali ke server menggunakan soket, yaitu IP server dan port yang telah diberikan. Koneksi dilakukan dengan timeout, yaitu batas tertentu untuk menunggu respon dari server. Jika koneksi berhasil, maka program akan menampilkan pesan penghubung ke server. Selanjutnya, program akan mengirimkan nama klien ke server menggunakan data upstream dan menerima respon dari server menggunakan buffer reader. Setelah itu, program memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan ke server secara interaktif. Pengguna diminta untuk melakukan string atau menginput data yang akan dikirimkan, dan kemudian server akan merespon dengan memunculkan pesan tersebut ke layar. Lalu proses pengiriman dan penerimaan pesan terus berlanjut sampai pengguna selesai atau mengetikkan void yang akan mengakhiri program dan menutup koneksi dengan server. Dan berikut adalah mengenai single client dan single server. Pada tampilan berikut dimunculkan bahwa saat klien mengirimkan pesan, maka server akan menampilkannya ke interface. Selanjutnya itu ada multi client dan juga single server, di mana di sini seperti yang diminta itu ada minimalnya itu adalah 3 klien, di mana di sini yang kami buat itu sebagai contoh ada klien yang pertama sekali itu seperti yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu mengenai single client dan single server. Nah, di multi client ini yang pertama ada klien yang terhubung itu ada klien yang namanya itu Rizky terhubung, di mana di sini si klien menghubungkan itu dengan membuat Java TCP klien, IP servernya, dan juga port dan nama klien. Begitu juga dengan klien yang kedua dan juga klien yang ketiga. Sehingga pada server ini dapat dilihat bahwa terdapat 3 klien yang terhubung ke dalam satu server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Theo. Jadi dapat kita lihat berikut adalah implementasi dari UDP. Jadi di kodenya ini dapat kita lihat di mana perbedaan dari yang TCP, UDP sendiri menggunakan kelas namanya datagram socket. Bisa kita lihat di bawah in server port, di mana pendeklarasian client socket sebagai variabel dari objek datagram socket. Lalu selanjutnya bisa dilihat juga ketika ketika sudah dideklarasikan client socketnya, maka kita harus membuat variabel, yaitu send data dan receive data dengan tipe data byte array, di mana receive datanya ini sendiri dia itu sebanyak 1024 byte. Lalu setelah sudah kita deklarasikan, maka dapat kita lihat di sini program akan mencoba melakukan koneksi dengan memakai try. Setelah dijalankan, maka program akan memunculkan connecting to server on IP. Lalu setelah itu variabel send data akan menampung dari argumen yang 2
eh, yaitu port, nama dari si contohnya kita mau jalankan Java UDP client, IP-nya, port, dan nama kita, maka program akan mengirimkan yang nama kita. Lalu datagram packet baru nanti dari send paket ini akan mengirimkan data yaitu dengan parameternya send data yaitu nama kita tadi, baru jumlah jumlah panjang dari data yang dikirimkan, lalu server address yaitu IP-nya, lalu server port. Lalu selanjutnya bisa kita lihat setelah setelah melakukan koneksi setelah melakukan koneksi terhadap server, kita dapat melihat bahwa klien setelah akan terhubung server ke klien, maka em, server akan mendapatkan eh, yaitu koneksi dari klien. Lalu di sini eh, setelah terhubung server akan menampilkan di programnya yaitu klien eh, nama klien terhubung, di mana nama klien ini adalah yang dikirimkan oleh si klien ke server pada saat ingin melakukan eh, percobaan koneksi. Lalu setelah terhubung, maka program akan mengirimkan horas nama klien ke dari server ke klien. Selanjutnya dapat kita lihat ini seperti inilah hasil dari kode jika dijalankan. Selanjutnya saya akan pada pertanyaan pada soket programming yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah buatlah perbedaan antara UDP dan TCP. Yang pertama itu ada koneksi, di mana di sini TCP menggunakan koneksi berbasis saluran, sedangkan UDP menggunakan koneksi tanpa saluran. Lalu yang kedua ada andal, yaitu di mana TCP menyediakan pengiriman data yang cukup andal, di mana TCP memastikan data terkirim dalam urutan yang benar dan baik. UDP cukup kurang andal dikarenakan tidak dapat menjamin pengiriman data yang memiliki kemungkinan dan dengan urutan yang tidak sesuai. Lalu ada overhead, di mana di sini TCP memiliki overhead yang lebih tinggi dibandingkan dengan UDP. Karena TCP sendiri melibatkan pembangunan, pemeliharaan, dan juga penutupan koneksinya. Sedangkan UDP memiliki protokol yang lebih sederhana daripada TCP, sehingga overhead pada UDP ini lebih rendah. Lalu yang terakhir ada pengiriman data real time, di mana di sini UDP tidak memiliki mekanisme pengiriman ulang paket sehingga lebih cepat berbeda. Sedangkan pada TCP lebih lambat dikarenakan adanya mekanisme pengiriman ulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Echa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan terkait yang terdapat di modul. Yang pertama, UDP. Jika paket hilang saat dikirim dengan UDP, tidak ada upaya otomatis yang dilakukan oleh protokol. UDP hanya mengirimkan paket data sesuai dengan urutan dan lapisan transport di atasnya. Selanjutnya, TCP. Dikarenakan TCP memiliki mekanisme yang kuat dan andal dalam perbaiki masalah, maka setiap paket yang dikirimkan melalui TCP akan diberi nomor urut. Dan jika tidak diterima oleh penerima, maka akan dianggap hilang dan kemudian dikirim ulang oleh pengirim. Lalu selanjutnya implementasi dari UDP dan TCP sendiri itu ada pertama yaitu game online, di mana game online ini memerlukan respon real time dengan menggunakan UDP untuk mengirimkan data antar server dan pemain. Lalu yang kedua ada voice over IP. Misalnya WhatsApp menggunakan UDP untuk mentransmisikan suara secara real time.
Lalu yang ketiga ada web browser. Memerlukan pengiriman yang baik dalam menjaga urutan data, maka dari itu menggunakan TCP adalah pilihan yang terbaik. Lalu yang terakhir yaitu email. Memerlukan TCP untuk mengirimkan dan menerima email. TCP sendiri andal dalam pengiriman email dan pemeliharaan urutan data yang benar. Lalu socket programming 2, di sini dapat kita lihat kami memodifikasi program sehingga aplikasi dapat melayani beberapa request yang sekuensial, di mana sekuensial ini berarti pada saat dijalankan tidak berhenti setelah melayani sebuah request. Lalu selanjutnya pada soket programming 2 itu ialah modifikasilah program tersebut dengan menambahkan fungsi thread sehingga bisa melayani beberapa request secara paralel. Maksudnya di sini itu seperti yang di sebelumnya, dia itu setelah sekali di request dia akan selesai atau tertutup. Sedangkan untuk yang nomor 2, untuk yang untuk yang nomor 2 ini, dia walaupun dia diulang kembali atau dengan kata lain di reload, dia akan tetap muncul, dia tidak gambarnya tidak akan tertutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Theo. Jadi di sini kami modifikasi program sehingga dapat bisa melayani request terhadap HTML, CSS, dan JS. Jadi inilah tampilan dari HTML kami. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan program kami ketika dijalankan. Di sini ketika merequest file dengan ekstensi CSS. Selanjutnya ini ketika dilakukan request dan request melalui browser untuk merequest file ekstensi .js. Dan berikut tampilan ketika dimodifikasi HTML, CSS, dan JS, di mana akan menampilkan yang dari HTML tadi, yaitu halo selamat datang di kelompok 8, dan selanjutnya lalu akan memunculkan image gambar dan juga tampilan HTML dan JS dalam satu code. Adapun kesimpulan yang bisa kami ambil pada praktikum kali ini yaitu pemrograman soket merupakan teknik yang digunakan dalam pengembangan aplikasi jaringan untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar komputer melalui jaringan. Berbagai bahasa pemrograman yang sudah digunakan untuk pengimplementasian pemrograman soket dengan menyediakan pustaka atau modul yang memudahkan pembuatan soket. Lalu dalam membuat koneksi untuk si klien dan mendengarkan koneksi untuk server, menerima koneksi untuk server, mengirim dan menerima data serta membentuk koneksi, itu merupakan proses pemrograman soket yang melibatkan beberapa langkah. Adapun perbedaan antara UDP atau User Datagram Protocol dan TCP, Transmission Control Protocol, terletak pada koneksi, andalitas, overhead, dan pengiriman data real time. TCP sendiri menggunakan koneksi berbasis saluran dan memberikan pengiriman data yang andal dengan memastikan data terkirim dalam urutan yang benar. Di sisi lain, UDP tidak menggunakan koneksi berbasis saluran dan memiliki andalitas yang lebih rendah karena tidak menjamin pengiriman data yang hilang atau urutan yang benar. TCP memiliki overhead yang lebih tinggi dibandingkan UDP karena melibatkan pembangunan, pemeliharaan, dan penutupan. UDP memiliki protokol yang lebih sederhana sehingga overhead-nya itu lebih rendah.
Selain itu, UDP tidak memiliki mekanisme pengiriman ulang paket sehingga lebih cepat. Sedangkan TCP itu memiliki mekanisme yang kuat dalam memperbaiki mekanisme pengiriman ulang paket sehingga lebih cepat. Sedangkan TCP memiliki mekanisme yang kuat dalam memperbaiki masalah dan mengirim ulang paket yang hilang. Contoh implementasi dari UDP dalam aplikasi saat ini yaitu ada game online yang membutuhkan respon real time, voice over IP seperti WhatsApp yang mentransmisikan suara secara real time. Sedangkan contoh implementasi TCP meliputi web browsing yang membutuhkan pengiriman data yang terjamin urutannya dan email yang membutuhkan pengiriman yang andal dan pemeliharaan urutan yang benar. Sekian yang bisa kami jelaskan mengenai praktikum pada kali ini. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang tepat, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.